Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, suasana pagi. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali sesuatu itu Engkau jadikan mudah. Engkaulah yang menjadikan susah itu mudah. Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan ucapanku, agar mereka paham ucapanku. Brother, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungannya, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Semoga kita semuanya bisa pergi ke Mekah, Madinah, sisanya bisa membeli rumah, membeli tanah, mengembangkan usaha, membuka usaha baru, merintis usaha jalan-jalan ke seluruh Indonesia di tempat yang indah-indah, di tempat yang menyenangkan, bila perlu ke Eropa. Yang sedang menjalani rumah tangga, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang sedang ta'aruf, berjuang untuk mendapatkan jodoh, semoga mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Brother, dimanapun berada, di kesempatan pagi hari ini mungkin bisa dilihat ya, kebanyakan di usaha pangkas rambut atau barbershop itu bukanya itu mungkin sekitar jam 9, karena mungkin banyak aktivitas di rumah, membantu istri, beres-beres di rumah. Tapi alhamdulillah hari ini El Jawawi Barbershop buka jam 8 pagi. Dan kita coba untuk konsisten, semoga dimudahkan. Dan apa kabar semuanya, brother, dimanapun berada? Alhamdulillah hari ini sudah ada yang hadir di kesempatan pagi hari ini, yaitu Ibu Mira. Apa kabar? Dan sambil menunggu customer yang datang, maka setelah saya membereskan ruangan, mengelap kaca, semuanya sudah kita bersihkan, lalu kita ambil HP lalu buka Facebook dan menyapa teman-teman kembali di kesempatan di pagi hari ini. Dan alhamdulillah ya, cuaca di Sorong, Papua Barat Daya di pagi hari ini sangat cerah, dan semoga kita semua yang aktivitasnya di jalan harap konsentrasi, jaga keselamatan Anda dan keselamatan orang lain. Yang aktivitasnya di kantor tetap semangat, yang aktivitasnya di sekolah, di instansi lainnya juga tetap semangat, yang aktivitasnya sama, profesinya sama, kegiatannya sama seperti saya tekuni ini di bidang jasa cukur rambut, tetap semangat juga. Semoga pelanggan hari ini rame dan semoga kita terus menerus menebar kebaikan-kebaikan, membagikan ilmu bila perlu. Karena untuk dunia cukur ini ya, kita dituntut terus untuk selalu upgrade skill, dituntut untuk selalu belajar terus, karena ilmu itu kalau nggak diasah nanti kita akan tumpul ya. Kita harus belajar terus, karena kalau nggak belajar nanti kita akan stuck, berhenti ya, begitu-begitu terus. Ilmu bisa datang dari siapa saja, sekalipun datangnya itu dari mungkin anak SD, anak TK, anak SMP, anak SMA, dan lain sebagainya. Jadi ilmu itu bisa datang dari siapa saja ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai botol kosong yang siap diisi oleh siapapun ya. Memposisikan diri sebagai botol kosong, pastikan ya masuk telinga kanan, jangan keluar telinga kiri, kalau bisa kita simpan.
botol itu tidak bocor sehingga bisa kita simpan. Setelah kita mendapatkan ilmunya, kita bisa sampaikan ke orang lain. Ambil yang baik-baik, ambil yang positif-positif, ambil kebaikannya. Karena dengan kebaikan itu maka kita bisa berbagi ke yang lain. Jadi kita posisikan diri sebagai botol kosong yang siap diisi. Jadikan kita sebagai pembelajar dimanapun tempat, sebagai tempat untuk mencari ilmu, baik di gunung, di laut, di udara, di jalan, di pertemuan kita tempat untuk mencari ilmu. Jangan melihat orang yang menyampaikan, tapi lihatlah ilmunya yang mereka sampaikan. Bisa jadi ilmu itu bermanfaat ke depannya untuk kita nantinya ya. Karena setiap manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, kata Pak Ustadz, jadi kalau kita untuk mencari dunia maka ilmui, kalau kita ingin mencari akhirat ilmui, kalau kita ingin mencari dunia dan akhirat ilmui juga. Karena untuk mencapai sebuah tujuan, mencapai sebuah keberhasilan, mencapai sebuah cita-cita yang kita inginkan, maka kita harus mempunyai ilmu. Dan kalau sudah mempunyai ilmu, kita sudah punya ilmu, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Khawatirnya nanti kita akan menjelekkan orang lain, meremehkan orang lain, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana cara ilmu yang kita punya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau tidak salah, mohon dikoreksi, yang artinya sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mulai saat ini terus-menerus upgrade skill. Ilmu bisa datang dari siapa saja. Bila perlu ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Jika kita tidak punya paket atau tidak di rumah tidak ada WiFi, maka kita bisa bermodal mendengarkan dari orang yang menyampaikan. Contoh, saya mendapatkan ilmu mungkin dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube. Ketika saya jalan ke mana, saya bercerita. Ya. Jadi ilmu yang saya sampaikan itu dari ATM, dari media sosial. Nah, bisa jadi kita yang tidak punya jaringan, tidak punya data, tidak punya wifi, bisa mendapatkan ilmu gratis dari teman kita atau dari siapa saja. Jadikan di mana itu tempat untuk mencari ilmu. Baik teman-teman, dimanapun berada, maka dari itu terus menerus ya, kita sebagai tukang cukur ya, mungkin ilmu apa saja itu harus diasah ya. Kalau tidak diasah nanti dia akan tumpul. Dia akan kurang, skillnya kurang mantap. Harus terus melakukan berulang-ulang. Contoh kita ya sebagai public speaking. Public speaking itu keterampilan seni berbicara, menyampaikan ke orang lain. Tujuannya untuk mempengaruhi, memotivasi, menginspirasi, memberi dorongan, melawak, dan lain sebagainya. Jadi public speaking ini kalau hanya percaya diri saja tidak cukup. Kita harus diasah dengan, pertama kita harus belajar dulu, karena sebelum menyampaikan kita harus ada sesuatu yang mau disampaikan. Kita harus belajar, mungkin belajar di rumah, mempersiapkan diri, mungkin pengalaman, kemudian latihannya. Seperti ini kita latihan di depan kamera, walaupun yang nonton hanya satu orang, ini adalah salah satu latihan, membiasakan latihan.
latihan berbicara, latihan menyampaikan, berbicara berurutan, menyampaikan pengalamannya, kemudian membiasakan. Nah, ini salah satu membiasakan. Membiasakan ketika belum ada customer yang datang, maka saya menyegerakan untuk membiasakan menatap kamera lalu beromon-omon di platform Facebook ini. Kemudian ambil kesempatan. Ambil kesempatannya, mungkin teman-teman diundang oleh Pak RT di forum, dikasih kesempatan untuk memberi saran, maka ambil kesempatan itu. Atau teman-teman yang saat ini sedang di bangku sekolah, bangku kuliah, diberi kesempatan untuk menjadi MC atau memberikan tanggapan, menyegerakan untuk mengambil kesempatan itu, ambil kesempatan. Teman-teman, jadi, nah, untuk teman-teman yang aktif di media sosial, kalau memang mental atau belum terbiasa berbicara di depan Facebook, bisa teman-teman ya latihannya di TikTok, karena di sana nanti yang menonton itu dia akan tidak stay lama, dia akan scrolling, bisa latihan di sana. Jadi bisa saya amati teman-teman yang aktif di TikTok, dia selalu live streaming, maka kemampuan public speakingnya terasa, semakin jago dia. Kita lihat ya para motivator, para penceramah ketika tampil dengan suara yang bagus, mental yang bagus, karena dia melakukan berulang-ulang. Di setiap tempat dia mengatakan berulang-ulang. Ketika di salah satu forum, di masjid-masjid, di tempat-tempat, maka dia selalu mengatakan itu saja. Maka dengan melakukan berulang-ulang, maka hasilnya akan bagus. Jadi tidak ada ilmu sihir atau ilmu apa yang bisa membuat kita menjadi jago, kecuali kita latihan berulang-ulang. Latihan berulang-ulang. Para pesilat yang menang, mereka akan melakukan berulang-ulang, latihan berulang-ulang, maka dia akan menang dalam setiap kompetisi. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini hari Sabtu, bagi teman-teman yang masih rebahan, masih santai dimanapun berada, boleh santai, boleh rebahan, tapi setelah itu menyegerakan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Ayo bangun, ayo bangun. Baik, terima kasih yang sudah hadir di kesempatan di pagi hari ini. Jadi ada motivasi ya. Rizki itu akan datang bagi orang-orang yang hatinya damai, hatinya tenang. Jadi rizki itu akan datang bagi orang-orang yang hatinya selalu tenang, damai, tidak gelisah. Maka dari itu, maka tenangkanlah hati kita ya, selalu bersyukur, hiasi dengan rasa syukur. Dan mari kita berdoa, ya Allah, jika rizki saya masih di langit, turunkanlah. Jika rizki saya masih di bumi, keluarkanlah. Jika rizki saya haram, maka sucikanlah. Dan jika rizki saya masih jauh, maka dekatkanlah. Amin, amin, amin. Dan untuk urusan dunia, brother, untuk urusan dunia kita harus selalu melihat ke bawah. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesehatan, banyak
orang-orang di luar sana yang berbaring di rumah sakit. Alhamdulillah hari ini saya mempunyai skill ya. Banyak orang-orang di sana yang mencari ya, mengasah skill, mencari pekerjaan, mencari-cari pekerjaan belum mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah hari ini masih bisa melakukan aktivitas ya. Banyak di luar sana tidak bisa melakukan aktivitas karena gangguan kesehatan. Alhamdulillah hari ini bisa makan 3 kali. Di luar sana ada orang yang makan hanya 1 kali. Alhamdulillah, pokoknya selalu hiasi dengan rasa syukur, brother. Dimanapun tempat, hiasi dengan rasa syukur. Kata-kata hari ini, jadi Allah ini memberi 2 mata. Yang satu mata untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Yang satu mata untuk melihat keburukan diri kita sendiri. Maka senantiasalah untuk selalu melihat kebaikan-kebaikan orang lain, niscaya kebaikan itu akan dikembalikan lagi kepada diri kita. Kalau kita selalu melihat keburukan-keburukan orang lain, niscaya keburukan itu akan dikembalikan kepada diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, brother. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Kurangi waktu untuk mengkritik, membicarakan, beromong-omong tentang kekurangan, kejelekan orang lain. Mari saat ini juga perbanyak-banyak sebuah tindakan. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena apa yang kamu pikirkan akan menjadi sebuah ucapan, ucapan itu akan menjadi sebuah tindakan, tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan itu akan menjadi karakter, dan karakter itu khawatirnya akan menentukan nasib kita ke depannya. Keraguan tidak akan pernah membuat orang menjadi hebat. Ternyata orang-orang hebat itu selalu yakin dan percaya akan keberhasilannya. Brother, dimanapun berada ngiklan, bagi teman-teman yang ingin mengasah kemampuan atau mencari pengalaman baru di bidang jasa cukur rambut, kami buka kelas beginner kelas, kelas pemula, kelas basic, atau mau advance kelas, kelas lanjutan, datang saja di El Jawawi Barber Court yang berada di Jalan Atak kilometer 12 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kenapa saya menyarankan untuk mengambil kelas cukur? Karena di dalam kelas cukur itu nanti langsung to the point ya. Bisa jadi 1 minggu itu langsung teorinya langsung mantap, prakteknya pun langsung mantap. Beda dengan otodidak. Kalau otodidak itu mendapatkan skill harus melakukan berulang-ulang, harus melakukan, melihat, menganalisa, lalu dia melakukan berulang-ulang. Tapi kalau di kelas cukur nanti Anda akan diajari bagaimana membuat potongan long trim, bagaimana membuat potongan middle part, top lock, comma hair, bagaimana membuat potongan fade, fade-nya itu halus, semulus pantat bayi. Nah, nanti diajari bagaimana attitude seorang capster idola, bagaimana sterilisasi alat, bagaimana membuat nanti customer balik lagi ke tempat kita, bagaimana mendesain interior supaya nyaman, suasana nyaman. Nah, sering saya beromong-omong di setiap live streaming ya, tukang cukur itu ada 3 pondasi yang harus kita bangun. Sebagai tukang cukur, tidak hanya menggerakkan handling clipper, handling gunting, membuat potongan indah, membuat potongan bagus dipandang mata, tapi ada 3 pondasi utama yang harus kita bangun sebagai seorang capster, sebagai seorang tukang cukur, yaitu hard skill, soft skill, dengan life skill.
Hard skill, keterampilan teknis. Keterampilan teknik. Ketika kita melakukan langsung hasilnya nyata, kelihatan langsung. Seperti contoh, bagaimana menggerakkan clipper, bagaimana menggerakkan razor, bagaimana menggerakkan gunting, bagaimana mengeblow menggunakan hair dryer, kemudian sterilisasi alat, kebersihan alat, bagaimana cara keramas rambut, kemudian bagaimana melayani customer dengan baik, kemudian potong sesuai dengan permintaannya, maka hasilnya itu nyata, langsung kelihatan. Masuk ke dalam hard skill. Nah, hard skill ini bisa dilatih dengan melalui ambil kursus. Bisa juga otodidak, tapi memerlukan waktu yang lama, brother. Bagi teman-teman yang mau ambil kelas cukur, monggo silakan datang saja di El Jawawi Barber Course yang berada di Jalan Atta kilometer 12, Kota Sorong, Papua Barat Daya, bersebelahan dengan sekolah MTS Sains Algebra. Kemudian berlanjut yaitu soft skill, keterampilan sosial. Nah, ini penting juga, brother. Bagaimana sikap kita, attitude kita, penyambutan customer, senyum, sapa, salam, sopan santun, memulai obrolan dengan kesukaan customer ya. Beri customer nyaman di tempat kita, pancing dia untuk berbicara, pancing dia untuk ngobrol, karena customer itu di rumah, di kantor, di tempat dia bekerja sudah banyak mendengarkan. Maka di sini harus customer yang banyak mendengarkan. Kita sebagai caster, sebagai tukang cukur, tugas kita melayani, melakukan terbaik, mendengarkan keluhan. Bila perlu kita mengedukasi, mengarahkan potongan sesuai dengan bentuk wajah. Nah, pancing ya. Pancing dia untuk berbicara, potong sesuai dengan permintaannya, maka dia akan menjadi customer kita selamanya. Kemudian ya, sikap kita tenang walaupun pelanggan rewel ya. Kemudian jaga kata-kata, itu masuk ke dalam soft skill, keterampilannya, pandai berbahasa basi dan lain sebagainya. Kemudian life skill, keterampilan kehidupan, bagaimana ketika kita mendapatkan uang, bisa menabung, bisa menyisihkan uang itu untuk ditabung, kemudian jaga mental kita ya, luangkan waktu. Dalam 1 minggu mungkin kita bisa stress release. Kalau stress release-nya dunia itu bisa dilakukan ke alam, pergi ke laut, hutan, pantai, berenang, atau berolahraga. Kalau stress release-nya akhirat, maka kita bisa melakukannya. Mungkin sholat jamaahnya terjaga, sholat lailnya, duhanya, kemudian sedekahnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itulah 3 pondasi utama yang harus kita bangun sebagai seorang tukang cukur, sebagai seorang capster. Semoga bermanfaat, brother, dimanapun berada. Dan bagi teman-teman yang usianya masih muda, nah ini saya mengajak kepada teman-teman yang usianya masih muda, cari sebanyak-banyaknya pengalaman. Pengalaman apa saja, ngikut orang, jungkir balik, pahit manis semuanya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau sudah mendapatkan pengalaman, jadi kenali potensi Anda di mana,
kesukaan Anda di mana. Jadi sambil mencari itu yang sesuai dengan kesukaan kita itu di mana. Contoh, kita sapa kembali di kesempatan live streaming di pagi hari ini Ustadz Abdul Hanan. Kaifa haluk Syekh? Apa kabar, brother? Nah, jadi mumpung masih muda, cari sebanyak-banyaknya pengalaman. Apa saja ngikut orang, berdagang, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mau jadi apa saja, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, mumpung masih muda. Jadi nanti sambil cari-cari yang sesuai dengan kesukaan kita. Nah, kalau sudah kita mendapatkan kesukaan kita, kayak saya di bidang jasa ini, nah fokus di situ. Sudah jangan tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah. Kalau kita sudah menyukai itu, pokoknya fokus saja di situ. Karena gagal itu mereka berhenti. Gagal itu mereka berhenti. Jadi nanti mengeluh. Jadi kalau sudah sukses itu mereka yang tidak pernah berhenti. Mereka yang konsisten, mereka yang terus menerus upgrade skill, terus belajar terus walaupun banyak tantangan gelombang. Contoh kita kalau melihat orang-orang sukses itu lihatlah dari perjuangannya. Lihatlah dari tangga-tangganya, lihatlah dari naik tangganya. Jangan langsung melihat orang sukses itu langsung lihat suksesnya. Ketika kita mengikuti jejaknya nanti kita gagal, kita akan mengeluh. Lo kok nggak sama ya? Kok nggak sama nasib saya, mengeluh. Lalu merasa ya tidak ada motivasi di situ. Merasa rendah diri, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat orang sukses, lihatlah dari perjuangannya, lihat dari kegigihannya, kesabarannya, tetesan air matanya. Jadi mereka itu mungkin ya, jika mereka sukses itu mungkin dari perjuangannya. Yang lain lagi senang-senang, rebahan, santai di kamar, mereka sudah menyegerakan bangun untuk melakukan beraktivitas. Yang lain, yang dia lagi konsisten fokus di usahanya, yang lain masih nongkrong di ngopi di kafe-kafe. Maka lihatlah dari perjuangan. Begitupun kalau kita lihat menghitung angka 100, pasti kita melalui urutan yang terkecil ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan dengan versi terbaiknya masing-masing. Kalau kita menghitung angka 10, bisa lewat apa saja, lewat 9 tambah 1, 6 tambah 4, 7 tambah 3, 8 tambah 2, 5 tambah 4, 6 tambah 4, bahkan bisa 100 dikurang 90. Begitupun untuk mencapai sebuah keberhasilan, mencapai sebuah kesuksesan, banyak cara dengan versi terbaiknya masing-masing, dengan passionnya, dengan kesukaannya masing-masing. Fokuslah di situ, tidak ada orang yang gagal, yang ada hanya mereka berhenti. Jika mereka berhenti pasti gagal, pasti akan selesai. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Ada pepatah Jepang mengatakan nana korobi yaoki. Nana korobi yaoki. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jatuh 8 kali, bangkit 9 kali. Jatuh 9 kali, bangkit 10 kali. Artinya apa? Seperih apapun luka, sepahit apapun cobaan, jangan pernah sesekali berpikir untuk menyerah. Kalau menyerah, pasti selesai, pasti gagal. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Ada orang bercerita, saya pernah pengalaman usaha A, B, C, D, E, sampai Z ya. Karena mereka mengatakan gagal. Karena sebenarnya bukan gagal karena berhenti. Karena menyerah di situ. Bisnis A sudah
bertahun-tahun ditekuni, tapi karena ada mungkin ya ujian berhenti ya, karena berhenti. Gagal karena berhenti. Gagal karena berhenti. Kalau tidak berhenti pasti akan ada jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Roma. Karena sambil jalan disempurnakan, tidak harus sempurna, mulai saja sambil jalan disempurnakan, sambil jalan nanti menyempurnakan, sambil jalan tahu ilmunya, sambil sharing ke teman-teman yang sefrekuensi, ambil ilmunya. Ilmu bisa datang dari siapa saja. Kalau kita mendapatkan orang yang lebih hebat, lebih jago dari kita, maka jangan dijadikan mereka pesaing. Maka kita harus berkolaborasi dengan mereka, kerjasama dengan mereka. Bisa kerjasama ya. Jadi kalau kita mendapatkan sahabat yang jago, rekan kerja yang lebih unggul, maka jangan dijadikan itu musuh, maka jadikanlah, ajak mereka untuk berkolaborasi, ajak kerjasama, karena setiap manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai kekurangan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, brother. Teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah yang sudah hadir, sudah stay tune di kesempatan di live streaming di pagi hari ini. Bagi teman-teman yang mau potong rambut, monggo silakan datang saja di El Jawawi Barbershop. Kami akan potong sesuai dengan permintaan Anda. Kemudian bagi teman-teman yang mau beli alat cukur, kami jual alat cukur. Kemudian bagi teman-teman yang mau mendalami dunia jasa cukur rambut, datang saja, kita buka pendaftaran setiap hari. Ada beberapa fasilitas yang kami sematkan yang di platform Facebook ini, teman-teman tinggal baca. Kemudian ada cara dan langkah untuk memulai usaha pangkas rambut dan barbershop, kemudian manfaat dan keuntungan usaha barbershop atau pangkas rambut. Teman-teman bisa baca-baca supaya sehingga mungkin bisa jadi memotivasi untuk teman-teman yang mau mendalami dunia jasa cukur rambut atau dunia jasa barber. Apabila nanti ada kata-kata yang terlalu berlebih, mohon dikurangi. Ada kata-kata yang kurang, mohon dilebihkan. Ada kata-kata yang salah, mohon dibenarkan sehingga menjadi kata-kata yang baik, kata-kata yang positif ya. Jadi positif terus ya. Saya ulangi bahwa rizki akan datang bagi orang-orang yang hatinya damai, hatinya tenang, selalu berjiwa besar, tidak cemberut, tidak jutek, tidak mengeluh. Jadi mulai saat ini teruslah berjiwa besar, teruslah bersyukur terus. Karena dengan syukur pastinya nanti kita akan diberi keajaiban dengan diberi kemudahan, diberi rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pastinya teman-teman, bagi teman-teman yang mau upgrade skill juga bisa datang saja, atau mau sharing datang saja, mampir saja. Kami sediakan wifi gratis. Bagaimana Pak Ustadz? Apa kabar hari ini? Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita, jangan mempersulit hidup karena termakan gengsi. Bahagia itu tidak harus kaya,
bahagia itu tidak harus mempunyai HP iPhone, bahagia itu tidak harus mempunyai mobil, bahagia itu tidak harus mempunyai motor, sepeda, tempat yang bagus, tapi bahagia itu selalu mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Hanya secangkir kopi yang mengingatkan kita bahwa yang hitam tidak selamanya kotor, yang pahit tidak selamanya menyedihkan. Namanya hidup, ada pahit, manis, kadang begini, kadang begitu. Itulah kehidupan, brother. Jadi teman-teman, bagi teman-teman dimanapun berada, semoga tetap sukses, tetap jaya, baik di darat, laut, udara, dan pastinya tetap selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu positif, berpikir positif, selalu meluangkan waktu untuk melakukan yang terbaik. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih yang sudah hadir, sudah stay tune di kesempatan di pagi hari ini. Ini sudah jam 9, persiapan untuk jemput anak sekolah, brother. Nanti kita akan sambung lagi di kesempatan berikutnya. Kalau ada waktu malam atau ada kesempatan, nanti jika customer potong di tempat kami, bila mereka mau kita live streaming, nanti sambil bagaimana cara kami merapikan rambut customer ya, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila teman-teman mau belajar bisa datang saja, kita buka pendaftaran setiap hari. Baik. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you